Kiri, kanan. Ya. Kiri, kanan. Sama aja ya. Bentar ya Bu. Jadi nggak ngajinya? Kela. Kedapnya Bu di kabel heula ya. Seueur kabel. Kedengeran jelas suaranya? Di atas kedengeran? Kelihatan nggak? Nggak harus kelihatan ya. Niatnya ngaji kan, bukan lihat si Koko ya. Oh gitu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa ketemu ini warga-warga Ciparai. Ciparai kan itu? Betul kan Ciparai? Yang insya Allah soleh-soleha semuanya. Datangnya kepaksa nggak? Ya berarti soleh-soleha betul ya. Ini khusus akhwat atau umum sebetulnya? Oh iya ada lalai. Satu suami bawa 3 istri atau gimana ini Pak? Kenapa banyakan perempuannya? Oh, ya. Kerja? Alhamdulillah. Berarti ibu bisa ngaji, ada waktu karena alhamdulillah suami punya kerjaan ya. Berarti alhamdulillah. Salam salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnahnya. Salam takzim kami kepada seluruh jamaah yang udah hadir, yang dimuliakan Allah. Dipilih Allah untuk hadir, Allah gak ngizinin kita gak akan bisa nyampe masjid, betul ya? Gampang dibikin bannya lepas, atau kakinya yang lepas juga bisa kalau Allah mau ya. Tapi nyampe ada yang datang ke sini jatuh dari motor dulu ada? Berarti aman ya. Itu tanda Allah sayang. Karena kalau mau jujur, coba sok jujur. Berapa kali ibu naik motor sen kiri belok kanan? Lebih sering celaka atau selamat? Sayang berarti Allah ya. Yang celaka yang belakang kagok liatin ibu ya. Bismillah, Masya Allah. Judulnya apa tadi udah tahu belum? Temanya? Ketika masalah tidak ada jalan keluar. Emang pada punya masalah? Banyak. Masalahnya udah beres loh? Belum. Kenapa cengengesan begini kayak bahagia? Gini. Saya pengen lurusin judulnya dulu ya. Bayangin semuanya lagi nyetir mobil, udah? Mobilnya terserah merek apa aja, angkot boleh, BMW boleh, yang penting mobil ya. Megang setir, terus kacanya kotor, tanah semua. Gak kelihatan apa-apa. Jujur, nyetirnya tenang atau gelisah? Gelisahnya kenapa? Karena tidak ada jalan atau karena jalannya gak kelihatan? Berarti jalanannya ada ya? Tapi karena gak kelihatan jadi takut, jadi gelisah. Berarti sama kalau kita juga kalau lagi ada masalah seolah-olah kayak gak ada jalan keluar, bukannya gak ada jalan, tapi jalannya gak kelihatan. Ya kan?
Berarti gimana biar jalannya kelihatan? Kacanya mesti dibersihin dulu. Sama berarti kita juga kalau kacanya udah bersih kan kelihatan. Oh depan harus belok tikungan. Oh depan harus ngerem ada polisi tidur. Ya. Sama kita juga kayak begitu berarti harus dibersihin dulu. Apanya yang dibersihin kok? Bismillah hatinya. Mungkin kalau ada kesalahan ke Allah ditobati dulu. Kalau tiba-tiba nanya, emang saya dosa apa kok? Selamat baru dapat dosa yang baru. Ya, yang ngerasa diri nggak punya dosa, teh dosa. Betul? Imam Ghazali menyebutkan juga bahwa salah satu dosa yang tidak terasa itu adalah ngerasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Nah, ngerasa amannya dari mana? Betul. Nabi Adam diusir dari surga karena satu dosa. Kita pengen ke surga, emang dosanya satu? Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu luar biasa ngambil sebatang ranting diajak ngobrol. Enak ya jadi kamu. Kata yang di sekelilingnya bertanya, kenapa enak jadi ranting? Enak karena dia tidak akan dihisap. Sedangkan aku Umar, aku akan dihisap oleh Tuhanku setiap perbuatanku. Bahkan beliau menyebutkan kalau seluruh umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya masuk surga kecuali satu orang saja, maka pasti aku satu orang yang gagal ke surga tersebut. Bisa-bisanya Sayyidina Umar berpikir seperti itu. Sedangkan beliau adalah orang yang Nabi sebutkan kalau aku bukan Nabi terakhir dan harus ada Nabi lagi, orangnya pasti Umar. Tapi mikir kayaknya kalau seluruhnya masuk surga kecuali satu orang, kayaknya saya yang gagal ke surga. Umar rasa kira-kira. Terus kita ada masalah, terus nggak kepikiran sama sekali untuk tobat. Wah ini Masya Allah. Ya. Karena justru ternyata salah satu obat terbaik dari setiap masalah itu justru adalah Makanya balik lagi ke judul yang awal. Ketika masalah tidak ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Cuman tadi jalan keluarnya nggak kelihatan. Ya. Jadi obatnya tadi apa? Obat dari semua penyakit? Termasuk penyakit fisik. Beneran. Ibu pernah ada yang punya asam lambung? Yang punya asam lambung jujur, kalau lagi stres naik nggak asam lambungnya? Berarti nyambung kan ke perasaan kan? Pertanyaannya tapi satu, apa sih yang bikin stres? Apa sih yang bikin gelisah? Kata Nabi, salah satu yang bikin gelisah itu adalah dosa. Karena ciri dosa itu menurut Nabi ada dua. Satu, membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui orang lain. Ya, ulangi. Satu, membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui orang lain. Makanya nggak ada orang korupsi update status alhamdulillah berhasil makan uang rakyat, itu nggak ada. Ya. Kadang sederhana kalau kadang nanya ya, ada pemuda pacaran terus nanya, kok pacaran tuh boleh nggak sih? Saya tinggal jawab, kalau menurut kamu itu suatu kebaikan, kamu ngapain nanya kayak begitu? Kamu nanya kan karena pasti ngerasa kayak, aduh gelisah nih, bisa jadi yang saya lakuin ini nggak bener nih, betul kan? Pernah waktu itu juga ada, mohon maaf ya, pemain ini piano, keyboard. Lagi break syuting, dia ngajak ngobrol, kok boleh tanya nggak? Boleh. Saya pengen hijrah, tapi ya gimana ya nyari uangnya. Memang ya mohon maaf kadang di kafe, yang kafenya tuh mohon maaf jualan minuman keras. Tapi dah saya kemampuannya cuma bisa main piano. Saya tanya balik lagi. Kalau menurut Bapak yang dilakuin udah baik, contoh misal pekerja zakat atau marbot masjid gitu ya. Mereka kan gak akan nanya, saya boleh gak ya jadi marbot? Pasti boleh atau namanya ngurus masjid. Nah kalau kamu sampai nanya, punten, berarti ada kegelisahan. Kegelisahan berarti karena pasti ngerasa ada satu yang salah. Ya. Kayak gini aja ini keluar nih, kan berangkat pakai sendal atau sepatu masing-masing. Pulang dari sini sendalnya kantongin, sendal orang dipakai di kaki. Gelisah nggak? Bisa. Di toelku batur ge, teteh, enggak ini bukan sendal kamu. Siapa yang nanya gitu? Ya. Udah gelisah ya. Nah, ketika akhirnya gelisah itu diundang oleh dosa, solusi terbaik bagi dosa adalah ya tadi tobat atuh.
Karena kalau mau jujur, yang membahayakan diri kita itu sebenarnya murni cuma dosa kita sendiri. Udah. Beneran. Orang bikin dosa, ada balasannya dia di sisi Allah. Kalaupun kita dijadiin korban, Allah nggak izinin jadi korban, nggak kejadian apa-apa. Ya. Orang nih ngejulitin kita, ibu monyong kamu, apa mulut ibu langsung mancung? Enggak, dia tetap dapat dosa karena maki-maki, mulut kita nggak langsung jadi mancung seperti omongan dia, betul? Dan sejujurnya yang nyebut monyong itu yang pasti mancung bibirnya, karena sulit nyebut monyong tanpa majuin bibir, betul? Coba praktekin. Susah ya. Bahaya nggak berarti mulut orang? Baru jadi bahaya kalau kita anggap itu sesuatu pengaruh. Dan kalau mau jujur, surga kita kan bukan di mulut orang, betul? Satu orang ataupun 1 miliar orang ngatain kita bareng-bareng, ibu monyong, mulut ibu gitu-gitu aja nggak? Nggak tiba-tiba mancung kan? Ya udah, nggak bahaya mulut orang. Yang paling bahaya buat diri kita adalah dosa kita sendiri. Kalau tidak ditobati, cepat atau lambat itu pasti ketemu hukumannya. Alhamdulillah kalau ketemu hukumannya di dunia, lumayan gugurin dosa. Kalau nggak ketemu di dunia, lebih repot kalau harus dibalas setelah mati. Karena seringan-ringannya hukuman di neraka adalah sebagai hadis sahih ini. Sebagaimana kamu dipakaikan sendal terbuat dari api neraka, saking panasnya sendal api neraka itu sampai otaknya meleleh. Dia ngerasa itu adalah siksaan yang paling berat, padahal itu yang paling ringan. Kita kena bikin dosa atau kena masalah yang kalau mau jujur diundang oleh dosa kita sendiri. Pas kena masalah, meskipun sambil nangis, punten, tapi tetap di kasur, ya, gak kepanasan, gak kehujanan, sambil makan. Bahkan beberapa orang yang memang diuji kekayaan, nangisnya di dalam mobil mewah. Nangis di mobil mewah BMW misalkan, tapi sambil nangis, tapi punten ya, nggak sambil digebukin, nggak sambil kepanasan, nggak nyaman, duduknya empuk. Seberat-beratnya ya gitu dunia mah. Pengen cerita masih ada temen, nggak bener-bener semua musuhin kita, nggak ada temen buat cerita pun, tinggal berbisik ke sajadah, didengar di langit. Kitanya aja kali nggak mau sujud, ya. Nggak bahaya. Orang mau ngapain aja nggak bahaya. Orang mau nyopet kita, Allah nggak ngizinin, nggak kecopetan. Orang mau fitnah kita, dibikin orang-orang yang ngedengernya, masa sih si Koko kayak gitu, jadi nggak percaya, gampang. Kan setiap kali ada orang fitnah, orang bakal ngedengerin dulu nih. Terus dia ngelihat orang yang difitnah bener nggak ya kayak omongan fitnah itu. Perasaan nggak mungkin dia kayaknya kayak gitu. Udah ditolong sama Allah. Yang fitnahnya tetap dapat dosa, yang diomongin orang-orang tetap nggak percaya kita kayak begitu. Gagal berarti fitnahnya, aman. Kan orang sama-sama bisa nilai kan. Masa sih ibu ini kerjaannya tiap hari ngaji, akur sama suaminya, anak-anaknya juga kelihatan sayang sama dia. Masa dia begitu? Nggak masuk akal. Mau diomongin kayak gimana juga. Apalagi memang Allah juga udah negasin ya. Quran surat 4 An-Nisa ayat 79. Berapa? Surat berapa? An-Nisa. An-Nisa surat keberapa? 4. Ayatnya ayat berapa tadi? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Kalau ada kebaikan terjadi sama diri kita, murni datangnya dari Allah. Kalau ada keburukan terjadi sama diri kita, diundang oleh diri kita sendiri. Karena satu, mungkin gak sih Allah jahat ke kita? Allah tuh gak mungkin jahat, bahkan lebih di atasnya adil, sudah nyampe di tingkat penyayang. Karena kalau kita bicaranya adil aja nih Bu, adil, maka kira-kira dengan dosa-dosa yang kita ingat pernah lakuin, kira-kira layak gak kita dimatiin sama Allah? Jujur. Layak.
Karena kalau nggak percaya berarti buka surat 35, surat Fatir, ayat terakhir ayat 45. Pas sebelum Yasin. Kalau mau di Quran dibuka silakan di pojok kiri atas sebelum Yasin. Yang di handphone juga boleh. Saya izin bacakan, walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Tolong yang ini tolong dibaca. Enggak, silakan kalau mau dibuka. Surat 35 Fatir. Nama suratnya surat Fatir, nomor suratnya nomor 35. Ayatnya ayat terakhir ayat 45. Sok, enggak. Ketemu? Saya tunggu ketemu dulu, sok enggak. Ketemu? 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 Saya sambil bacain bareng-bareng ya, terjemahannya ya. Kalau sekiranya manusia berbuat dosa dan Allah segerakan balasannya saat itu juga, maka kata Allah apa di situ? Tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Maksudnya apa tuh berarti? Kalau misalkan ada orang bikin dosa, balasannya saat itu juga, gak dikasih waktu kesempatan tobat, gak dikasih waktu kesempatan sholat, jadi bikin dosa, plek langsung datang balasannya. Maka kata Allah apa di situ? Tidak tersisa makhluk bergerak bernyawa di muka bumi ini. Berarti punten, satu, gak ada yang luput dari dosa. Dua, dosa sekecil apapun aslinya kita pantas mati semuanya. Apalagi yang ngomong ini banyak dosanya. Ya. Tapi lihat pertanyaan selanjutnya, kenapa ini masih rame, masih pada hirup keneh? Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Lanjutan ayatnya. Akan tetapi Allah akhirkan hingga waktu yang ditentukan. Berarti punten Bu, kita masih hidup teh bukan gara-gara kita udah jadi orang baik. Kalau mau jujur mah gara-gara Allah ngasih kita kesempatan. Ya. Gini Bu, kita kalau bikin salah sama orang ya Bu ya, kita aja bisa malu di hadapan dia. Aduh saya teh gak enak, saya teh pernah bikin dosa sama dia. Ih, sungkan. Kalau dia minta tolong saya pasti bantu deh buat nebus kesalahan saya yang dulu. Gitu ya. Tapi kadang kayak orang bisa gitu, ke Allah kadang gak gitu. Angger we ke Allah mah tetap gitu ya. Sholat kadang masih belang bentong. Sekalinya sholat lupa rokaat. Ya. Tadinya nyari kunci gak ketemu-ketemu, giliran sholat malah inget, oh iya dilaci, nah bisa gitu. Tapi gak ngerasa ada salah, dibilang imbang mustahil. Kalau imbang berarti sehari itu 12 jam sholat, 12 jam kegiatan, gak mungkin juga. Da Allah cuman minta 5 menit kali 5, 25 menit dari 24 jam. Itu gak sering diengke-engke, tapi giliran ada masalah, ngerasa kayak gak punya salah, ada kumaha tuh berarti. Masa ya Allahnya yang salah? Sedangkan sambil kita, jangankan ninggalin sholat, yang sambil maksiat aja kadang masih sambil dikasih fasilitas, weh hirup. Karena ada orang soleh terdahulu itu kalau ditanya, siapa Allah bagimu? Dia menjawab, Allah adalah Tuhan yang tetap memasukkan udara ke dalam ruanganku, padahal di dalamnya aku sedang bermaksiat mengkhianatinya. Sendirian di kamar, gak tahu ini mata lihat apa aja, bikin dosa apa aja. Chattingan yang belum nikah, mungkin dengan yang lawan jenis, gak tahu apa yang diobrolin. Mudah bagi Allah. Lupa we dibikin darah atau jantung berdetak 15 menit we, udahan. Tapi sambil maksiat pun tetap detak. Dan kalau mau jujur, dengan segala macam kesalahan, dibandingin dengan segala macam yang udah Allah kasih, itu imbangnya belah mana? Tapi kadang sekalinya sholat, punten, banyakan doanya, banyakan syukurnya. Banyakan mintanya, banyakan syukurnya. Gak apa-apa sih, Allah kok yang nyuruh kita minta. Surat 40 Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku nanti aku kabulkan. Allah yang nyuruh kita minta. Meskipun ya kalau mau jujur, kan cara terbaik buat nambahin nikmat itu kadang sebetulnya bukan diminta, tapi disyukuri. Misalkan kita suka sama suatu nikmat nih, ternyata enak ya naik gaji. Maka gimana ya cara saya pengen supaya nikmat ini langgeng, cara terbaiknya diapain? Disyukuri.
Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan hamba gaji tambahan. Dan buktinya itu nggak cuma ngomong kayak gitu doang, tapi juga dibuktikan dengan punten sedekahnya tambah banyak, bayar zakatnya juga nggak pernah ketinggalan. Karena kalau misalkan bilang alhamdulillah, tapi tetap dipakai maksiat, berarti omong kosong. Kita suka sama suatu nikmat, cara terbaik melanggengkannya, syukurin, udah. Syukurin. Dan cara terbaik untuk secepat mungkin menghilangkan nikmat adalah dengan lawannya syukur, dikufuri. Kufur tuh kayak, kalau saya perhalus ya, bahasanya kayak sok-sokan amnesia sama nikmatnya Allah. Pura-pura lupa. Kadang kalau lagi kesel, lagi ngambek suka lupa kita teh. Allah mah gak pernah dengar doaku. Aduh, ya. Banyak yang kita gak doa aja tetap dikasih. Ada yang udah makan tadi? Ada yang makan pakai ayam tadi? Ada, sebagian ada ya. Jujur hitung, berapa langkah dari ibu ke piring, bandingin sama berapa langkah dari ayam nyampe ke piring ibu, jauhan mana? Dan ayam, nyampe we, mateng. Itu ayam nyampenya hidup di atas piring juga repot. Ya. Bahkan ada yang makannya ikan, ya Allah itu dari laut belah mana, nyampe, Masya Allah. Ya. Kalau nggak makan ayam, ada yang makan mie instan tadi pagi? Ada? Saya pernah kajian di pabrik tepung yang ini pembelinya paling banyak apa? Pembelinya ya pabrik mie instan cenah teh. Nah, ladang gandumnya di mana di Indonesia menuhin tepung se-Indonesiaeun? Ternyata ada di Kanada cenah teh. Jadi kalau ibu makan mie instan teh, impor eta teh dari Kanada Bu, gaya euy si ibu ya. Ke Kanada punya belum pernah, makannya tiap hari dari Kanada, ajib. Punya anak, anaknya ternyata mohon maaf asinya habis duluan. Allah nyiptain sapi. Sapi makannya rumput jadi susu. Coba kita makan rumput. Pahit ya. Makan segala macam kayak keluarnya bau ya. Kajian waktu itu di pabrik susu di Cimory sama di Frisian Flag. Sama saya juga tanya. Ini menuhin susu se-Indonesiaeun, di mana kandang sapinya? Di perahnya di mana? Dijawab, di New Zealand sana. Hah, bukan di Indonesia? Coba tuh, sapinya di sana, di pinggirnya Australia, sebelahnya di arah jam 4-nya Australia, New Zealand itu. Nyampe ke sini tuh ada tuh. Ke anak ibu kerja belum bisa, ngomong belum bisa, plewe kesumpel. Anteng. Pertanyaannya, itu bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya Bu, tapi bukan susunya, air susunya. Susunya mah nggak gantung di sapi. Gandal-gandelnya digocek si ibu ya. Diatur. Ibu perlu nafas ibu? Ibu ingat gak waktu kelas 3 SD oksigen di planet bumi itu cuma 21%. Berapa? 21. Sisanya 78% adalah nitrogen dan 1% sisanya adalah gas lain, karbon dioksida, hidrogen, helium. Ini nggak kelihatan nih oksigen teh yang mana? Hirup mah hirup weh kita udah. Bercampur tuh. Ada bau tukang gorengan, bau nasi goreng, bau kelek sebelahnya, bau macam-macam itu asli. Si tubuh tahu dari mana yang mana oksigen yang mana bukan. Kalau di jalan kan kita ada dicampur asap kendaraan macam-macam. Kok tubuh ngerti gitu. Yang diambil oksigennya doang. Saya baru tahu jawabannya waktu SMA ada buku biologi lagi. Bahwa ternyata di dalam darah kita itu manusia mengandung yang namanya hemoglobin. Nah, hemoglobin itu sama oksigen kayak kunci sama gembok. Begitu ketemu, cocok. Kayak ibarat kunci kita pindahin ke gembok lain kan nggak bisa masuk kan, mau kayak gimana ceritanya juga. Masuk juga nggak cocok kalau ternyata satu model. Nah, si kita ngirup, campur segala macam, nyampelah ke paru-paru.
Di paru-paru darah ngalir, jemput ke paru-paru. Nyampe paru-paru karena si darah dalamnya ada hemoglobin, yang keambil, ketempel, cuman si oksigennya aja. Dialirin, diantarin ke seluruh tubuh. Semua tanpa mikir, semua tanpa harus minta dulu, ya Allah pengen napas ya Allah, enggak. Dan kadang sambil maksiat juga itu tetap berjalan lancar. Nah, kadang nggak habis pikir kalau berani ada yang bilang Allah mah jahat, kumaha jahat nanti kumaha coba sok. Ya. Diatur itu. Sambil maksiat, lupa, oh maksiat nih, berhentiin dulu nih napasnya 15 menit, repot ya. 10 menit juga, nggak semua orang kuat tahan nafas 10 menit. Kecuali ini ya yang jago berenang, penyelam handal. Kita nahan napas ya Allah. 2 menit ya udah, belum tentu masih bertahan ya. Jadi Allah teh baik tidak? Yang jahat berarti siapa? Terus udah mah kitanya yang jahat dan kita sadar bahwa itu semua mengundang kesalahan atau masalah masing-masing, tapi terus tobat masih selalu jadi pilihan terakhir ya gimana ya? Punten ya. Dan ini dicontoh. Nabi Adam kenal Nabi Adam? Apal Nabi Adam alaihissalam? Karena satu dosa itu tadi beliau diusir dari surga. Kalau mau jujur ibarat gini lah Bu. Ibu di kelas mau sekolah, tahu-tahu ada teman ngajakin, Bu bolos yuk. Waktu sekolah mah nggak ada yang manggil ibu ya, teh gitu ya, atau sis ya. Kita bolos yuk, ternyata ibu ikut bolos. Yang ketangkep, pas ketangkep, ibu yang ketangkep, yang ngajakin bolosnya nggak ketangkep. Ngomong apa ke Pak Guru nanti pas ketangkep? Saya mah diajakin Pak. Iya ya gitu ya. Kan Nabi Adam bisa bilang kayak gitu kalau mau jujur. Ya Allah pan engkau tahu iblis yang ngajakin teh. Iblis weno dihukum nah saya. Untung beliau bukan orang Sunda jadi gak gitu ngomongnya. Ya. Ngomongnya apa Nabi Adam waktu dihukum? Surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zolim. Kalau mau jujur tuh Bu, bahasa kami aja udah luar biasa. Karena sebetulnya kan Nabi Adam digoda iblis nggak mempan. Nabi Adamnya nggak mau. Akhirnya iblis godain siapa? Istrinya. Pas istrinya udah kegoda, istrinya ngajakin suami. Namanya sayang. Tergelincir jadinya. Begitu akhirnya dihukum, apakah malah marahin istri ya? Enggak tuh malah di hadapan Allah, enggak, bukan salah istri saya Allah, kami yang salah. Saya atas nama kepala keluarga mengakui, ini salah kami, udah bukan salah siapa-siapa. Iblisnya aja nggak disalahin. Dan jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Pada apal kan doanya, Rabbana dzalamna anfusana. Artinya teh itu, wahai Tuhan kami yang zolim. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Iblisnya yang jadi biang keroknya ngomong apa justru ketika dihukum? Surat 15 Al-Hijr ayat 39. Kalau pengen nulisnya cepat 15.239. Nah, nanti di rumah tinggal dilihat ya. Apa yang disampaikan iblis di ayat itu artinya adalah karena engkau telah menjadikan aku sesat ya Allah. Ibarat kalau ada maling ditangkap terus malingnya ditanya, "Kenapa kamu maling?" Allah sih jadiin saya maling. Nah, itu jawaban iblis. Atau apa misalkan suami selingkuh terus dia berkata Allah sih mengizinkan ini terjadi. Enggak ya. Kalau dari awal enggak modus ya enggak akan kejadian ya. Betul? Makanya na'udzubillah ya. Kadang kalau mau jujur banyakan istrinya lebih cantik daripada pelakornya. Betul Bu? Enggak usah ngegas Bu, tenang ya. Saya nggak ngomongin rumah tangga ibu-ibu ya. Insya Allah suami ibu-ibu soleh semua di sini ya. Tapi ya begitulah sampai orang bilang ternyata jadi pelakor itu nggak perlu cantik kok. Hanya perlu gatel. Makanya ibu bawa Hairosin, nama Salisil kemana-mana. Tiap ketemu yang gatel ibu taburin. Maaf ya Bu ya, bercanda ya. Tapi udahlah kalau mau jujur,
Itu dicontohin oleh Nabi Adam. Gak cuma Nabi Adam loh Bu, Nabi Yunus juga gitu. Nabi Yunus sekedar lelah dakwahin umatnya, ditinggalin sebentar, dicaplok ikan paus. Ditelan 3 kegelapan malam, kegelapan dasar laut, dan kegelapan perut ikan. Apakah di dalam perut ikan ngomong, ya Allah, namanya kieu teuing atuh lah, urang teh nabi, beureun. Enggak ya. Enggak ada nabi orang Sunda ya. Jadi enggak ngomong gitu. Orang Sundanya mah insya Allah soleh-soleh ya. Orang Cina ge ngomong Sunda ini ya. Ya. Nah, saya ngomong Mandarin nanti ibu pusing ya. Maka itu doanya apa coba sok? Diabadikan di surat ke-21 Al-Anbiya ayat 87. Nah, pada hafal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kan sama kalau diterjemahin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni sesungguhnya kuntu minadh dhalimin, saya yang zolim. Dah. Bukan salah siapa-siapa. Mungkin kalau kita di posisi beliau, ya Allah kan yang bandel umatnya, masa saya juga yang dihukum? Apa ngomong gitu? Enggak. Orang iman udah bener, sadar betul. Tiap ada masalah mereka sibuk tobat. Beres tobat baru ambil tindakan. Oh ini berarti harus begini, harus begitu. Nah, kalau kita praktekin di zaman sekarang misalkan, ya Allah ternyata anak gak mau ngaji. Kebanyakan anaknya dijewer. Padahal langkah paling pentingnya ibunya tobat dulu, ayahnya tobat dulu. Karena sejatinya kalau orang tua, kalau Allah udah ridho sama orang tuanya, mudah bagi Allah bolak-balikin hati anak, betul. Tapi kan kita suka lebih fokus ke masalahnya. Nangis jujur ya, misalkan nangis. Mana yang jadi nangis juga ada dua. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda nggak? Kira-kira yang mana yang jadi solusi? Nangisin masalah atau nangisin dosa? Tapi kita lebih sering nangisin masalah ya. Contoh, pemuda, kenapa kamu diputusin pacar nangis? Iya kok, 1 jam sebelum diputusin, saya beliin mereka sekeluarga iPhone 15 Pro Max. Oh itu peres, dompetnya dia sakit itu, ya. Tapi dia fokus ke masalah. Pemuda yang satu juga ditanya, kenapa kamu juga nangis diputusin pacar? Yang ini jawabnya beda. Karena selagi aku bersamanya kok, aku melupakan penciptanya. Cie. Gaya, angger wes ceriknya. Tapi jujur dia, ya Allah kok dulu dia memanggil tengah malam minta dijemput. Aku berangkat kok hujan-hujanan. Saya mikir lagi, Gojek masih kena dibayar, saya mante. Ya. Sedangkan pencipta pacar saya manggil untuk menggapai kemenangan, hayya alal falah. Aku cuek-cuek saja. Ya. Maka itu yang aku sesali. Ya, kan beda kan? Karena kalau salah fokus melulu, contoh. Artis aibnya kebuka. Kenapa stres? Salah fokus. Apa yang dia fokusin? Gimana kontrak sinetron hilang? Gimana followers pada unfollow kabur? Gimana ini? Jadi nggak punya fans lagi, itu yang dipikirin. Padahal seharusnya waktu aibnya kebuka apa yang dipikirin? Gimana caranya gara-gara ini saya jadi diampuni Allah? Itu lebih penting. Sok suruh milih. Netizen kembali cinta. Tapi Allah belum ngampunin karena kita nggak tobat-tobat. Masih celaka keneh tuh. Celaka. Netizen masih menghujat, mencaci. Tapi udah sujud, nangis, tobat nasuha dan Allah udah ampunin. Selamat gak? Siapa bisa nyelekain kalau Allah udah pengen jaga? Itu aib kebuka juga atas izin Allah kebuka. Dan punten, yang kebuka biasanya cuma satu. Ketahuan artis ini, mohon maaf, check in berzina dengan siapa di hotel. Kan yang ketahuan yang sekali, yang sisa berapa puluh kalinya? Nah ketahuan. Tapi ngambek. Oh saya tidak terima pencemaran nama baik. Padahal segitu teh yang dibongkar satu. Kadang orang udah bener ngajinya mah tuh ketika dihina orang dia terima sibuk tobat tuh sambil mikir.
Kenapa kamu nggak marah? Kalau mau jujur, hinaan yang keluar dari mulut dia lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Allah tahu saya kalau sendirian ngapain aja. Yang kebongkar cuman sedikit. Emang orang itu ngomong apa? Ngomong, ala Denis banyak omong. Tuh cuman dibuka satu aib saya, banyak omong doang. Padahal saya nggak cuman banyak omong, banyak utang, banyak cicilan. Misal ya. Udah mah yang diomong teh bener, ngambek kumahanya manusia teh ya Allah. Sedangkan sambil itu orang nyaci maki, yang isi makiannya juga bener, kita seburuk itu, beneran ada pada diri kita. Tapi kalau itu nyakitin hati kita, tetap atas izin Allah diizinin. Sekalian digugurin dah dosanya. Padahal kan yang ngalangin kita ke surga itu dosa kita sendiri kalau mau jujur. Coba ya, kasihan atau malaikat ya. Kita doa misalkan, ya Allah pengen ke surga, ya Allah tetanggaan sama Nabi. Dan malaikat pusing bu, ya Allah ya si ibu amalanan naon, sholat rupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah diirit-irit, pengen tetanggaan sama Nabi. Kata Allah ya temeren, pengen saya kabulin. Kumaha ya Allah, ada dosa yang belum bisa terhapus, amalan sakitu-kitu nak. Ditolong sama Allah, ya udah kasih fasilitas. Ada teman kerja yang julid, ada yang minjem duit tapi galakan dia. Kan semua kepahitan tuh jujur ujung-ujungnya cuma dua. Semua kepahitan. Dari yang jalan kakinya nyenggol batu kalau itu sakit, sampai yang dikatain orang sampai perih kita nangis-nangis. Atau sakit, kanker, apapun itu. Pokoknya kalau kepahitan ujungnya cuma dua. Satu, gugurin dosa. Dua, meninggikan derajat. Ulangi, harus hafal. Satu, gugurin dosa. Dua, tahu. Jadi aslinya kalau udah ngelihatnya dari sudut pandang itu, istilah. Ngelihat pasangan nanti bu, ngelihat suami, sempetin gerak ya. Kalau suami yang ngelihat istrinya, istri ngelihat suaminya. Kalau pasangan kita tidur duluan, liatin aja tengah malam. Meskipun bari calangapnya, gitu ya. Gak apa-apa, liatin aja ya Allah. Terus ingat semua kebaikan-kebaikannya. Ya. Kalau ternyata kebaikannya banyak disyukuri, berarti dia ladang pahala. Karena kan syukur nambahin nikmat. La in syakartum lazidanakum, surat Ibrahim ayat 7. Ya. Kalau ternyata ada kekurangannya, gara-gara kekurangan itu kita jadi tersakiti, nangis, berarti dia ladang penggugur dosa. Berarti wahai suamiku atau wahai istriku, lebih dan kurangnya kamu, selama aku bersamamu, apapun yang terjadi tetap deketin aku ke surga. Kebaikanmu jadi pahala, keburukanmu jadi penggugur dosa. Bukankah itu dua tiket utama ke surga? Kita perlu pahala, perlu penggugur dosa juga iya. Tapi kalau kita masih ngambek melulu, jujur, mungkin kitanya kali yang gak pengen ke surga. Pengennya senang-senang di dunia, weh. Kira jadi sibuk bandingin, suami orang mah papahnya hot, jadi suami batur. Mending kalau bandinginnya suami tetangga, kadang pakai drakor bu. Lihat dong di film itu, ada film mah, kecelakaan, kayak glowing keneh di film mah. Acting ada nagenya. Udahlah atuh. Tenang aja. Kalau ditanya siapa yang paling sayang sama kita, jawabannya adalah. Kalau ditanya siapa yang paling tahu tentang diri kita, jawabannya. Udah mah Allahnya paling sayang, berarti nggak mungkin jahat. Allah juga paling tahu, nggak mungkin sengaja deketin yang buruk atau jauhin yang baik. Maka ya sudah, Bismillah. Apapun yang terjadi berarti ini adalah upaya Allah buat nyampein kita ke surganya. Karena kalau mau jujur pakai upaya kita sendiri, upaya kita yang mana yang layak diganjar surga? Sholat yang mana jujur? Dari lahir sampai sekarang mungkin ibu gak kehitung udah berapa ribu kali sholat. Tapi kalau mau jujur jawab satu aja, sholat yang mana yang yakin ibu diterima sama Allah? Coba ya. Sholat saking ininya mikirin gamis, ya Allah gamis teh alus, ya Allah. Allah sholatkeun heula we lah, Allahu Akbar, ya Allah polkadot lucunya. Allahu Akbar, kabeli moalnya, ya Allah. Sami Allah di mana? Si papa kan mau ngasih uang belanja. Allahu Akbar. Mana lagi diskon?
Allahu Akbar. Tapi diskonnya terakhir hari ini. Allahu Akbar. Temen juga ada yang mau bayar utang nih. Allahu Akbar, asli kudu dibeli iya mah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Asa bedanya. Ya Allah, mikirin gamis. Makanya biar khusyuk kita beli dulu kok, bisaan si ibu teh ya. Sholat kayak begitu coba sob. Sekalinya ngadoa, mentang-mentang Allah Maha Tahu, doanya teh jadi singkat, ya Allah, apal meureun, amin. Culangung kata asli. Nya Allah teh apal dah teh. Cik atulah da doa teh aya adabna. Wudu dulu, abis sholat, ngadep kiblat, aurat tertutup, muji Allah dulu, sholawat kepada Nabi dulu. Adab ya teh. Dan kalau mau jujur, Allah juga udah tahu kita mau doa apa. Tapi ya nih ibu ya, kita sanggup nolong seorang tetangga datang, bu biasa naon coba sok. Kan beda kan kalau datang pelan-pelan, ibu punten. Maaf saya ngerepotin, jujur saya juga malu. Kan kalau kayak gitu juga, aduh karunyanya, ya sok atuh ditulungan weh. Coba misalnya bu, biasa naon kamar ge acan dibayar. Atulah. Besoknya berdoa lagi, ya Allah jika kamari, amin. Culangung asli. Ulah punya, jangan. Kepikiran gak sih kenapa sih Allah kan udah tahu kita tuh mau doa apa. Allah kan bisa baca pikiran kita, betul? Allah alimum bidzati sudur, mengetahui apa yang ada di isi hati. Terus tetap masih nyuruh kita berdoa. Diulang tuh pelan-pelan, ya Allah saya butuh ini. Aslinya Allah udah tahu belum? Sok apa tujuannya, kenapa kita masih harus tetap diminta berdoa? Sedang alasannya tuh kalau mau jujur, supaya kita tuh sadar bahwa kita teh hamba, gak bisa apa-apa. Karena nanti pasti kita akan ngalamin hari di mana, ya Allah, masalah teh berat, temen gak ada, uang gak punya, tapi kok beres. Bener berarti saya cuman hamba. Atau misalkan dibalik, ya Allah, saya pikir masalah itu ringan, kecil. Saya uang punya, teman banyak, kok gak beres-beres. Berarti bener ya, saya juga cuman hamba. Kan kalau kayak gitu jadi gak bisa sombong. Jadi nunduk terus, jadi gak agul, jadi gak belagu. Nah itu kadang salah satu tujuannya. Kita kembali ke titik itu lagi. Sadar kita tuh cuman hamba. Karena kadang kalau gak diiketin kebablasan. Busok jujur, kan pintu mengenal Allah itu ada dua. Satu, pintu syukur. Dua, pintu taubat. Kebanyakan kita suka kebablasan di hadapan pintu syukur. Karena ya tadi punten, bisa jadi kita banyakkan mintanya daripada syukurnya. Yang kita gak minta tetap dikabul, kita lupa terima kasih. Giliran ada satu dari sekian banyak kebaikan Allah gak dikasih, kita bisa ngambek ke Allah. Ya. Maka ketika ingat itu, ya Allah, saya segitunya kurang baiknya. Tapi engkau tetap kasih, tetap mengurus diri hamba. Tapi terus kadang sampai berpikiran Allahnya yang pelit, Allah yang jahat kan. Kalau mau jujur bang gak masuk akal ya. Jadi udahlah jalan terbaik, tobat dulu aja. Ya Nabi kan maksum bu, gak punya dosa. Tapi tetap istighfar gak beliau? Minimal sehari berapa kali? 100 kali, pada hafal berarti hadisnya ya. Ya kita harusnya lebih atau ya. Istilah. Apalagi kalau bicara tentang keutamaan orang-orang yang bertobat ya. Di berbagai macam ayat, innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang kembali dan orang yang bertobat kepadanya ya. Di surat Nuh ya betul, surat ke-71
dari ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin alaya. Kalau bersyukur, kalau istighfar kata Allah akan diturunkan hujan yang lebat, diperbanyak harta anak-anaknya, kebun-kebunnya. Pintu istighfar, ya. Insyaallah. Dan mungkin cuman itu aja yang kurang dari diri kita. Dan tadi ketika diingetin nyampe ke fisik, Bu. Saya belum lama ini dengar kajiannya Dr. Zaidul Akbar, tahu? Beliau cerita ada jemaah cerita waktu sama-sama nunggu pesawat di bandara. Ceritalah bahwa si ibu ini cerita suami saya sakit nggak sembuh-sembuh, masalah di ginjalnya, di ini. Yang ditanya sama sang dokter, sama dokter Zaidul, bukan apa yang udah diobatin, ngobatin pasti ya, dirawat pasti, makanan pasti disediakan. Tapi ditanya, Bu, jujur, ibu berbuat apa ke suami ibu? Ya, nangis tuh di situnya. Karena akhirnya disampaikan, itu masalah penyakit seperti itu, ini mah hasil penelitian beliau sebagai dokter ya, pasti timbul gara-gara ada perasaan tertindas, nyambung ke ginjal yang bermasalah. Ketiknya benar juga, iya. Saya kadang terlalu banyak menuntut, giliran udah diberikan bahkan tidak terima kasih. Karena selalu lupa dengan ngebandingin sama yang ya semua maaf sama orang. Kadang saya pengen ngingetin pun bahasanya, kayak misalkan punten, suami punya asam urat makan emping. Kadang kan bahasa kita, udah tahu asam urat masih dimakanin emping. Kata suami temerin, ya Allah, ai saya zina henteu, maksiat enggak, makan emping jadi omel. Padahal kalau emang gak baik atau bilang, papa kan itu emping, nanti asam uratnya kumat loh, jangan ya, nanti papa atit. Kalau atit nanti eneng cedih ya, jadi gelenya. Tapi kan seenggaknya lebih so sweet gitu ya. Nah aku udah diomel, kenapa harus diomel gitu kan. Ya. Atau kalau nggak sambil sindir, enak makan, enak. Asam urat nanti baru nyariin mama, ya itulah ya. Siapa sih yang mau sakit nambung si bapaknya gitu. Ya kadang kan bahasa Bu ya. Ih penting sekali ini bahasa Bu. Pernah ada kejadian ya. Ini contoh kemampuan bahasa ya. Misalkan punten saya bilang kayak gini. Ibu tahu nggak Ibu bahwa orang yang mati gara-gara rokok masih lebih sedikit daripada orang yang mati gara-gara diabetes. 3 kali lipat mati lebih besar gara-gara gula daripada gara-gara rokok. Pas saya bilang ini ke 10 orang, 5 orang langsung beli rokok. Padahal, punten, saya bohong. Lebih bahaya rokok tetap tuh. Tapi ketika kita ngomong benar-benar meyakinkan, tuh bisa bikin orang. Makanya orang jago ngomong, terus ngibul, aduh cilaka itu. Ya. Cilaka, ya. Maka dicontoh yang lain. Anak-anak main ambil krayon, ambil spidol, dicoret-coret di tembok. Bapaknya lewat, hehehe, anak teh menik kurang ajar, bersihin nggak? Kalau nggak cabok ku bapak. Sakit hati. Besoknya itu anak lagi diem main yang lain, bapaknya lewat sengaja ambil krayon, tinggal, cocoret kurang. Malah disengaja itu beneran. Karena sakit hati omongan bapaknya kemarin. Coba kalau misalkan, punten ya, Dek ngapain? Ini nyoret-nyoret, oh Masya Allah, pengen jadi apa adek teh cita-citanya? Menjadi pelukis seniman. Setahu papa pelukis seniman terkenal nggak ada yang nyoret-nyoret tembok. Latihannya di sini di kertas yang udah papa beliin buku gambar yang gede. Oh gitu. Ya udah deh aku di sini aja. Sakit hati tuh. Kadang kita mah sumbu pendek, meleduk we ujuk-ujuk. Hehehe. Itulah. Emang marah-marah teh enak Bu? Capek kan marah-marah teh? Tapi seneng marah-marah teh.
Dan kadang ketika marah kita nyalahin, ya merekanya sih begitu. Ya sok atuh jujur Bu, gimana caranya seumur hidup segala hal terjadi sesuai kepengen kita? Kan sulit. Lebih gampang kita yang kondisiin hati agar apapun terjadi kita nggak gampang marah-marah melulu. Kan nggak enak atau nanti namanya ganti jadi ibu ambek sejati. Ambek kok kerja anaknya. Pernah ada lagi kejadian. Ini kisah nyata, anak tunggal, dia cuma tinggal berdua sama ayahnya, ibunya wafat. Maka biar gimana dia pengen bahagiain ayahnya. Cuman ya memang ayahnya pelit dalam memuji. So ketika dia lulus SMA masuk ke kampus, tentu belajar dengan baik, getol sampai akhirnya di semester paling pertamanya dia mendapat nilai terbaik seantero kampus. Ujian semua dia nilainya sempurna. Maka di saat itu dia berkata, saya pasti yang kali ini bisa ngebanggain ayah saya. Akhirnya ditelepon, Pak, ada apa deh? Alhamdulillah nih aku dapat nilai terbaik. Udah ntar aja, Papa lagi sibuk. Ntar dulu ya, cetut. Semenjak itu temennya cerita ya, dia berhenti belajar. 2 bulan kemudian ketemu setelah itu dia sudah mohon maaf sudah mulai minum minuman keras, mulai kena narkoba. 6 bulan setelah kejadian ayahnya ngomong gitu, dia wati overdosis di IGD narkoba. Sebelum mati dia pernah cerita, kalau aku udah ngelakuin segala hal apapun untuk bisa nyenengin ayah saya, dia aja bahkan tidak menganggap saya ada, gak peduli. Atau buat apa lagi saya sibuk belajar. Memang mungkin orangnya mungkin bukan muslim ya. Karena kalau kita orang Islam kan ngelakuin apapun ya karena Allah kalau mau jujur ya. Orang Islam kenapa kamu kurban? Ya kata Allah suruh kurban. Kenapa kamu jadi orang baik? Allah suka, udah gitu. Kan punten ya, saya sekolah Katolik. Tinggal sama keluarga dari ayah beliau dulunya Buddha semuanya. Jadi mempelajari beberapa agama. Ketika kita bicara semua agama belajar kebaikan, ngajarin kebaikan, oke, saya masih bisa sepakat. Tapi masalahnya berbuat baiknya karena apa dulu? Kebanyakan berbuat baik itu karena yang namanya konsep karma. Kita baik supaya orang baik, kita nggak mau jahat karena nggak mau dijahatin orang lain. Di dalam Islam kan kita berbuat baiknya bukan sekedar karena karma, kalau mau jujur. Kenapa kamu baik? Allah suruh, udah. Kenapa kamu udah dijahatin orang tapi tetap nolongin dia? Allah suka, udah weh. Kenapa ibu suaminya kayak begitu tapi ibu tetap bakti sama suami? Allah suka, udah gitu doang. Gak karena supaya gak dijahatin atau mengharap kebaikan dari orang. Semurni itu kalau kita berbuat baik dalam Islam. Maka ketika akhirnya dia gak punya pegangan iman, orang yang pengen dia bahagiain boro-boro bangga, malah udah papa sibuk seolah bener-bener segitu gak pentingnya saya teh Pak. Omongan tuh segitu bahayanya Bu. Ketika itu nyampe ke hati yang tidak tepat, bisa kayak gitu tuh, ngerusak hidupnya. Di Mesir juga pernah ada kisah punten ya. Lomba tahfiz, entah gimana salah satu dewan jurinya yang seharusnya berilmu, ya ngasih penilaiannya tuh harusnya bisa lebih lembut tapi pedes gitu ya, nyakitin. Akhirnya si orang Mesir ininya, si peserta hafalan tahfiznya ini, ketika gede memang jadi orang besar, jadi influencer, banyak followernya, tapi semua postingannya ngejelek-jelekin Islam. Ketika ditanya dengan jujur dia bilang, sakit hati sama syekh yang dulu nilai dia waktu masih lomba tahfiz. Karena orang yang seharusnya katanya paling ngerti Quran, paling ngerti paham, kenapa omongannya malah paling nyakitin gitu. Maka bisa jadi semua postingan ngejelekin Islamnya si artis itu jadi dosa jariah tuh bagi si yang dulu pernah nyakitin hatinya. Ini mungkin mulut kita nih pernah bikin hidup orang jadi serusak apa, sedendam apa. Tanpa pernah kita sadari kita lagi tidur ketransfer dosa jariah. Gara-gara mungkin lisan kita pernah nyakitin orang. Ini kata Nabi udah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam saja. Kok berarti hidup teh enggak boleh bercanda ya? Karena cuma berkata yang baik atau diam. Ada bercanda yang jadi pahala. Bercanda ke pasangan halal.
Karena di riwayat yang lain, seingat saya di Abu Daud ya, ada 3 hal yang tidak ada kesia-siaan di dalamnya. 1, melatih hewan tunggangan, berkuda. 2, melesatkan anak panah. Makanya 2 olahraga itu jadi olahraga sunnah ya. Yang ketiga ternyata bukan berenang, yang berenang di hadis yang lain soalnya. Tapi ternyata adalah bersenda gurau dengan pasangan. Karena kalau misalkan ibu gombal bercandanya ke pasangan mah jadi pahala. Tapi kalau yang belum halal jadinya gombal, jadinya dosa. Iya kan? Atau dibalik ya. Ada 3 kebohongan yang diizinkan dalam Islam. 1, ketika dalam peperangan. Gak mungkin Nabi ditanya oleh musuhnya, nanti kamu rencananya gimana? Saya bakal belok sini. Ya ketahuan. Jadi itu boleh bohong dalam peperangan. 2, untuk mendamaikan 2 orang yang bersaudara. Mereka emang bertengkar nih, terus kita damain. Kamu tahu nggak aslinya dia tuh seneng loh sama kamu, baik. Padahal nggak tahu juga. Kita pengen damain mereka aja. Ya, itu boleh. Yang ketiga ternyata adalah yang diizinkan, bohong yang diizinkan dalam Islam adalah bohongnya suami kepada istri. Nanti garis bawahi dulu, jangan bohong yang bilangnya kerja padahal ke rumah janda, bukan ya. Tapi maksudnya adalah penjelasan para ulama adalah gombal. Kalau ke istri bilang, sayang, ih wajahmu bercahaya, kan bohong. Emang lampu senter? Kan enggak. Tapi boleh kalau ke istri mah, ya Allah. Wajahmu seperti rembulan. Perasaan astronot ke bulan tanahnya burik. Cuman enggak namanya gombal ya. Udahlah. Maka dari situ ingat ya, bukan bohong yang kayak tadi ya, bilangnya kerja padahal ke rumah janda itu jangan ya. Jandanya tapi ibu kandungnya, oh ibu berarti nggak usah disebut janda ya. Maka ya sudah. Ya gitu, bismillah insya Allah. Tadi kita sudah membahas bahwa masalah nggak ada jalan keluar kurang tepat. Pasti ada jalannya. Cuman masalahnya jalannya nggak kelihatan. Ya, gimana biar kelihatan? Ya udah dibersihin. Kalau ibarat tadi kaca mobilnya, kalau ini dibersihin hatinya. Udah kita mah ke Allah aja. Dan aslinya yang bisa ngasih solusi kan Allah juga, betul? Nah kadang kita ke Allahnya teh terakhir, minta tolong si itu WA nggak dibales, telepon si ini lagi nggak bisa bantu, minta si ini lagi di luar kota, giliran bentok buntu, kayaknya yang tinggal satu yang belum saya lakuin nih, ambil wudhu, sujud, kan berarti telat ya. Kalau mau ke Allah dulu, nanti Allah tunjukin siapa nanti orang yang datang jadi jalan. Ya. Jadi bukan berarti nggak boleh curhat ke orang. Tapi kalau curhatnya ke orang dulu, ke Allahnya belakangan, kadang jadi solusi enggak malah bocor, Bu. Tapi kalau curhatnya ke Allah dulu, nanti Allah kirimin orang yang jadi solusi, insya Allah. Dan kita bukan nabi, tiba-tiba ada mukjizat. Ya Allah duit, ya Allah. Jreng we datang di atas genteng, ya. Enggak, ya. Tapi selalu ada jalan, ya. Itu ada tanya jawab atau tidak? Ibu mau nanya? Ibu mau nanya atau foto-foto? Mau foto nggak mau nanya aja nah. Coba mau ditanya atau mau bertanya? Oh mau, iya sok, siapa ya? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Puncak kesuksesan seorang muslim kok ada berada di tempat terbaik yang Allah siapkan untuk yang taat pada Allah. Ibu semalam tuh baca hadis, nangis kok. Nangis gini, semua akan masuk surga kecuali satu orang. Kan kita tuh jadi bertanya-tanya, itu kata Kodenis, hikmah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Sedih rasanya kalau misalkan dari semua, tapi kita yang satunya itu gitu kok. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, hati yang masih bisa menangis ketika memikirkan saya bakal ke surga atau tidak, saya masuk neraka atau tidak, itu tanda hati yang masih hidup. Hati yang masih hidup itu tanda berarti ya gerbang hidayah masih bisa terbuka masuk kapan saja.
Karena berapa banyak di luar sana orang yang sambil maksiat boro-boro mikirin. Bahkan pernah ada yang nyebut, saya mau masuk neraka geng nggak apa-apa. Di situ pasti banyak teman-teman, banyak apa. Naudzubillah. Naudzubillah. Ya. Nah ini punya hati yang masih mikirin gimana caranya saya ke surga nggak ya? Karena memang itu pemikiran yang lebih bagus daripada mikirin yang lain-lain. Karena misalnya contoh ya, anak muda nyari jodoh. Kadang ada yang rela ngalalin segala cara. Padahal bicara jodoh itu cepat atau lambat pasti ketemu. Paling cepat ketemu di dunia, paling lambat ketemu di surga. Kan pertanyaannya satu, ayo kita mati ke surga apa enggak? Karena jangan sampai kita relain tiket kita ke surga sekedar demi dapat jodoh di dunia. Demi dapat jodoh di dunia nggak apa-apalah saya buka kerudung, nggak apa-apalah saya dicolek, ditoel, dicocoo, dinaonkeun we lah. Ya. Maka ketika akhirnya ini masih bisa sibuk mikirin ya Allah, saya ke surga atau tidak, maka ya udah itu tanda hati yang masih hidup. Kabar baiknya begini, kalau ke manusia kita bawa 1000 kebaikan, bisa hilang gara-gara satu kesalahan. Dasar kamu mah jahat, gak pernah peduli. Salahnya sekali, baiknya 1000 padahal. Kalau ke Allah dibalik, kita datang bawa 1000 kesalahan, ada satu aja kebaikan yang Allah ridho, maka Allah punya kuasa ngampunin 1000 kesalahan lainnya. Tugas kita gimana? Nggak tahu, terserah Allah yang mana yang diterima. Tugas kita memperbanyak aja terus amalnya. 5 waktu udah beres kok, dia mulai nambah duha. Duha udah mulai gak pernah bolong kok, dia mulai tahajud. Tahajud udah gak pernah bolong, dia baca Quran tadinya sehari selembar jadi sehari sejuz. Mulai rutin juga baca Quran, akhirnya mulai puasa Senin doang. Senin gak pernah bolong, mulai jadi Senin Kamis, terus aja. Terus. Karena kata Allah di Al-Baqarah ayat terpanjang tuh, 282. Meskipun itu tentang hutang piutang, tapi ujungnya Masya Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang mengajari kamu. Coba diajarin langsung sama Allah. Jadi diajar, tante saya kudu ngapain, saya bersikap. Enggak ada suara dari langit, tapi jadi kayak kita tahu. Kayaknya saya mesti begini, kayaknya saya mesti begini. Tapi itu didapati tadi, wattaqullah dulu, ningkatin takwa dulu. Baru nanti diajar. Dikasih petunjuk terus sama Allah. Ke surga atau enggak? Bismillah. Kalau kita mau kumpulkan semua hadis-hadis sahih yang lain, sekian banyak sebetulnya yang masih menyebutkan selagi masih ada iman. Kalaupun kita pernah punya dosa, sekian banyak juga hadis yang menyebutkan bahwa ampunan Allah begitu luas. Bahkan yang jadi dalilnya ayat yang tadi, surat 35 Fatir ayat 45. Yang terkait kalau manusia bikin dosa dibalas saat itu juga, kita harusnya udah mati semua, ya udah. Berarti kita bisa mikir kayak gini, kalau memang Allah gak mau ngampunin saya pasti udah mati, kenapa saya masih hidup? Berarti ampunan dari Allah masih terbuka. Kalau memang Allah gak pengen saya ke surga, mudah matiin aja waktu saya lagi pas maksiat. Kenapa saya habis maksiat bahkan gak kehitung udah berapa kali, gini hidup keneh. Berarti berdasarkan ayat tadi kita masih bisa berpikir, karena itu termasuk ayat yang nenangin saya waktu pulang dari Thailand. Dosa banyak. Terus kalau misalkan ditanya, diampunin gak ya kalau taubat? Ayat itu ngejawab. Kalau misalkan Allah udah nggak ada niatan ampunin kita, saya udah tinggal dibikin mati waktu lagi di Thailand. Kenapa diizinin pulang? Bahkan hari ini bisa ketemu ngaji sama ibu-ibu yang soleha semua insya Allah. Maka ya udah berdasarkan ayat tadi, bismillah. Kesempatan dari Allah ini nggak pengen saya sia-siakan. Banyakin takwa, taubat, bismillah insya Allah. Maka pasti selalu terbuka peluang untuk mendapat rahmatnya Allah ya. Dan kalau Allah juga nggak pengen ngerahmati juga gampang, ibu dibikin gagal nyampe sini. Ini berhasil ya. Karena kata Allah kan di hadis yang kata Rasulullah di hadis yang lain dari Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang pengen kebaikan pada seorang hamba, Allah akan pahamkan dia agama. Masalahnya gimana tiba-tiba paham agama? Kan gak mungkin langsung hafal 30 juz. Maka dibikin, jadi pengen ngaji. Nah ini ibu datang gak kepaksa, pengen ngaji. Ya berarti itu pertanda kita salah satu yang dapat keutamaan hadis tersebut. Bahkan penjelasan kata khairon di hadis tersebut, man yuridillahu bi khairon, barang siapa Allah inginkan kebaikan. Khairon di situ kerap diartikan oleh para ulama hadis sebagai surganya Allah.
Sehingga hadis itu bisa diartikan, kalau Allah sudah pengen kita masuk surga, Allah pahamkan dia kepada agama. Karena kalau Allah nggak pengen dia masuk surga, gampang dibikin gak mau ngaji weh. Ada yang pengen ngaji, digagalin weh sama Allah. Sibuk dengan apa, sibuk dengan masalah ini itu. Atau digagalin, banyak kempes, kuncinya hilang, mudah bagi Allah. Ke wajah-wajah yang bisa nyampe hadir di masjid ini hari ini, bismillah. Ini wajah-wajah yang Allah pengen ada di surganya semuanya. Allahu a'lam bishawab. Ada satu lagi kok boleh? Ya mangga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Nurwenda. Izin bertanya kok. Mungkin ini pertanyaan banyak orang ya. Kita kan sering mendengar bahwa sholat mencegah kita untuk berbuat zolim atau berbuat dosa. Padahal kita sudah tahu itu ya. Nah, tetapi kenapa sih kemudian kita sering juga melakukan dosa? Apakah itu tandanya sholat kita tidak diterima? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dalilnya Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Kanan bawah pas pergantian juz. Ya. Di situ disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Gimana kalau misalkan ada yang sholat tapi masih terjadi perbuatan keji dan munkar? Maka memang faktornya banyak. Satu, bisa jadi ada niat yang salah, wallahu alam. Tapi kita nggak pernah disuruh menghakimi niat orang lain ya. Dua, namanya manusia pasti bisa aja ada futurnya. Hari ini baik, besok bisa kegoda. Futur pun berbagai macam alasannya. Bisa karena lingkungan, bisa karena tontonan, dan macam-macam. Tapi setidaknya selagi akhirnya orang itu berbuat salah, ya, maka dengan bertanya kayak gitu aja berarti kan ada pikiran pengen tobat ya, ada perasaan nyesel. Maka ya begitulah orang beriman. Ketika ditanya orang-orang yang awabin, orang-orang yang dosa, tobat, dosa lagi, terus tobat lagi, dosa lagi, terus tobat lagi. Itu pernah ditanyakan kepada Syekh di Arab Saudi, saya lihat videonya di YouTube. Beliau menjelaskan Syekh ini, orang yang kayak gitu dosa, tobat gitu terus. Itu tidak bisa disebut orang yang berdosa kata beliau. Tapi disebutnya orang-orang awabin. Awabin itu adalah orang-orang yang kembali. Iya, dia ngaco tapi dia selalu kembali kepada Allah. Iya, dia ngaco lagi tapi kembali lagi kepada Allah. Karena pendosa yang asli adalah yang dosa tanpa tobat-tobat. Nah, ini kan masih kepikiran tobat sampai ditanyakan, ya berarti ada kepikiran niat tobat. Dan toh diingat lagi, Allah itu gak pernah benci pendosa. Allah cuman benci dosa. Namanya dosa bisa ditobati kalau selagi masih ada umur ya. Yang penting bukan benci pendosanya. Allah gak pernah benci orangnya, cuma benci perbuatannya. Perbuatan selalu masih bisa kita perbaiki. Ya, jadi ya bismillah. Mudah-mudahan dijaga karena memang nanti kalau sholatnya makin benar memang akan makin sulit berbuat keji dan munkar. Gimana sholat yang makin benar teh? Ya udah tumanina, dipahami, tadinya udah paham gerakannya, paham apal bacaannya, sekarang nggak cuman apal tapi ngerti. Oh, duduk di antara dua sujudnya artinya itu. Rabbik firli, ampuni aku, warhamni, sayangi aku. Oh, mulai dihafal. Oh, Al-Fatihah artinya itu. Jadi nggak cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tapi sambil dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, ini dengan ingat tiba-tiba kepikiran kayak gitu juga Allah lagi kembalikan dia ke jalan yang lurus, ya. Berarti itu termasuk dikabul doa kita tuh. Karena setiap kali sholat kita doa minta itu kan. Minta ditunjukin jalan yang lurus. Termasuk kalau ada orang yang ngingetin kita, meskipun caranya pahit, nyaci maki atau gimana, tetap aja itu bisa jadi pengabulan doa kita. Kita minta diingetin jalan yang lurus kok. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai.
Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang kau murkai atau orang-orang yang sesat. Nah apa? Tambah sholat selanjutnya, Qul huwallahu ahad, katakanlah engkau Tuhan, dia Tuhan yang Maha Esa. Allahus samad, tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, ia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sekufu dengannya. Kan beda kan daripada Allahu Akbar. Gitu terus ya. Karena nanti makin paham, ya kayak kita dengar ada orang Rusia datang ke Indonesia, baca puisi nangis dia. Kita nggak ngerti, ya cengengesan ya. Kalau ada yang nangis gara-gara nggak ngerti ya. Oh iya, udah mau Jumatan ya. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Jadi pahami juga salatnya, bacaannya, prioritasin. Karena kalau udah prioritas pasti kita benar-benar gitu ya. Dianggap penting. Sama kayak ngelamar kerja kan dianggap penting kan. Gak akan bercanda-bercanda di hadapan orang yang wawancara. Nah ke Allah juga harus dianggap lebih penting ya. Doa Insya Allah langsung. tambah baik. Doa Kita dulu. tundukkan hati kepala kita sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Makasih Ibu, Akang, Teteh semuanya yang udah hadir. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa dipetik. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian murni dari bodohnya diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasihati ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.